Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ustadz anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi bab kalor kemarin. Kemarin Ustadz sudah menyampaikan bahwa yang namanya kalor itu adalah sesuatu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Atau intinya adalah kalor itu berbeda dengan suhu. Kalau suhu derajat panas suatu benda, sedang kalor adalah bentuk energi yang bisa berpindah dari benda satu ke benda yang lain. Caranya gimana? Dengan cara dipancarkan atau dilepas, dan benda yang menerima kalor itu akan menyerap dan menerima kalor. Jadi kalor adalah bentuk energi yang bisa berpindah. Dan kemarin sudah Ustadz sampaikan bahwa energi ada banyak, dan energi kalor itu satuannya adalah satuan joule ya. Nah, hari ini kita akan meneruskan bab kalor sampai selesai, yaitu bab tentang perpindahan kalor. Kemarin pada video yang kemarin Ustadz sudah menyampaikan bahwa ketika kita menuang menuang air panas untuk buat kopi, ketika gelas itu kita sentuh, ternyata gelas itu kemudian terasa panas. Sebenarnya kemarin Ustadz belum memberikan penjelasan lebih lanjut, tapi intinya adalah peristiwa itu dinamakan faktor yang berpengaruh dalam hal itu adalah yang namanya kalor. Nah, hari ini kita akan membahas lebih detail bagaimana sebenarnya kalor itu bisa berpindah, dan bagaimana perpindahannya, apa saja cara mekanisme perpindahan panas. Nah, dalam slide ini akan Ustadz terangkan, nanti slide ini akan Ustadz bagikan kepada Anda semuanya untuk belajar dalam persiapan menghadapi PAS kelak. Oke, kemarin Ustadz sudah menyampaikan ketika air panas kita tuang kepada gelas, kemudian gelas itu kita sentuh, ternyata gelas itu terasa panas, ya kan? Dan panas yang seperti itu ketika kita sentuh itu namanya adalah konduksi. Dan konduksi adalah salah satu mekanisme perpindahan kalor dari benda satu ke benda yang lain ya. Jadi kalor berpindah itu melalui 3 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua adalah konveksi, yang ketiga adalah radiasi ya. Dan kalor itu berpindah dari yang suhu tinggi ke suhu yang rendah ya. Kemudian Ustaz lanjutkan, contoh konduksi itu ketika kita menyetrika setrika yang panas bersentuhan dengan kain. Jadi ketika setrikanya itu panas, kita sentuh kan pada kain, kemudian kain yang kita sentuh kan terasa hangat. Jangan disentuh setrikanya ya, kalau sentuh setrikanya jelas sangat panas sekali. Intinya apa ya? Intinya adalah ketika kita benda itu panas, kemudian benda itu bersentuhan dengan benda yang lain, maka ternyata yang terjadi adalah panas dari benda satu akan mengalir pada benda yang satunya ya. Jadi ini dalam slide Ustadz ini Ustadz tampilkan logam yang diberi panas oleh api ya. Ternyata ketika ada satu logam yang kemudian warnanya merah, ada yang satu warna tetap warna putih, ada satunya warna yang semu-semu merah. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Jadi kalau ini dinamakan proses perpindahan panas, maka konduksi adalah peristiwa perpindahan panas dengan tanpa disertai perpindahan partikelnya ya. Jadi konduksi itu adalah peristiwa perpindahan panas. Biasanya perpindahan panasnya adalah melalui kontak atau melalui proses sentuhan atau kondak atau melalui proses sentuhan. Dan prosesnya apa yang terjadi ketika konduksi? Konduksi itu ketika ada benda kena panas, maka panas itu akan mempengaruhi getaran partikel dalam material itu. Ketika panas, maka kemudian getaran partikelnya akan semakin kencang. Dan apa yang terjadi pada partikel sebelahnya? Maka partikel sebelahnya akan terpengaruh sehingga ikut bergetar dengan getaran yang
selevel dengan getaran partikel sebelumnya, sehingga kemudian ketika partikel bergetar semuanya, akhirnya terjadilah yang namanya perambatan panas dari satu titik ke titik yang lain, ya. Jadi prosesnya seperti itu. Dan pada gambar ini Ustadz perlihatkan bahwa ketika benda ini dipanaskan, warnanya ternyata beda, ya. Warnanya ini merah, kemudian yang satunya ini warnanya seperti ini, dan yang satunya masih belum apa-apa. Jadi ini adalah sebuah percobaan yang memberikan ilustrasi apa, bahwa benda itu ternyata tingkat perambatan panasnya setiap benda itu berbeda-beda. Orang mengatakan benda yang bisa mengalirkan panas dengan baik adalah benda itu disebut konduktor, ya. Jadi kalau Anda di SD mungkin pernah dikenalkan ada benda yang konduktornya, konduktor baik, konduktor yang kurang baik. Dan konduktor yang baik biasanya berupa logam. Sedang konduktor benda yang tidak bisa mengantarkan dengan panas dengan baik itu namanya isolator. Biasanya benda yang mengalirkan panasnya dengan baik adalah logam, benda yang tidak mengalirkan panas dengan baik namanya isolator. Dan dari percobaan di atas tadi, pada yang kompor seperti ini ternyata kemudian kita peroleh, ya, bahwa benda-benda logam ternyata memiliki konduktivitas panas berbeda-beda. Jadi ini dituliskan seperti ini. Yang paling tinggi aluminium, kemudian ke bawah kuningan, tembaga, timbal, perak, baja, udara, ya. Jadi perhitungannya seperti ini. Ini membuktikan bahwa konduktivitas termal aluminium dengan kuningan berbeda. Kalau konduktivitas termal aluminium 4,9, sedang kuningan hanya 2,6, ya. Jadi konduktivitasnya berbeda-beda antar benda, ya. Jadi itu untuk referensi pengetahuan bagi Anda bahwa konduktivitas panas itu berbeda-beda setiap benda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ya, begitu. Kemudian ini yang tadi Ustadz sampaikan, bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik itu namanya konduktor, sedang bahan yang mengantarkan panas dengan buruk ada disebut isolator. Dan biasanya gambar, kalau Anda pernah lihat di dapur pasti semua melihat ketika goreng tempe, yang dipegang ini adalah biasanya berupa plastik, ya. Kalau di rumah menggunakan yang dari kayu, biasanya ini kayu, ya. Kenapa dibuat dari bahan yang seperti ini? Karena bahan ini secara teknis dia tidak bisa mengalirkan panas dengan baik, sehingga kalau kita pegang, panas dari logam ini tidak bisa mengalir dengan baik ke isolator, sehingga isolator ini rasanya tetap dingin. Jadi itulah kegunaan tiap benda. Ada yang bersifat konduktor, ada yang bersifat isolator, ya. Contoh lagi, benda ini solder, ya. Kalau Anda ikut robotik atau Anda ikut elektronika dasar, ini disebut alat solder, ya. Jadi kalau ini dihubungkan dengan PLN, maka di sini ada rangkaian elektronik yang kemudian untuk memanaskan sebuah elemen di dalam ini, dan kemudian elemen ini kemudian panas. Dan supaya kita bisa menggunakan solder, maka pegangannya harus berupa isolator, ya. Karena kalau tidak dipasang isolator maka sangat panas sekali, ya. Ini contoh penggunaan bahan-bahan konduktor dan isolator. Semua berguna. Isolator berguna untuk menahan panas, kemudian konduktor berguna untuk mengalirkan panas, ya. Oke, Ustadz sampaikan sekali lagi, yang namanya konduksi itu adalah merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari bahan itu. Jadi kalau ingat benda ini logam, maka ketika dipanaskan, maka partikel dalam zat padat ini tidak ikut berpindah. Dia hanya bergetar partikelnya, sehingga kemudian panas bisa mengalir dari titik ini ke tangan kita, ya. Jadi kata kuncinya adalah konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel di bahan-bahan tersebut, ya. Jadi harap diingat, ya, bedanya.
Kemudian kita lanjutkan pada perpindahan panas selanjutnya. Oh, ini masih ya, tadi contoh ya. Jadi panas kopi dapat bertahan cukup lama di gelas karena gelas itu merupakan isolator yang baik ya. Karena isolator yang baik, maka biasanya kalau kita punya air panas, maka lamanya panasnya air itu bertahan lebih lama kalau kita menggunakan gelas kaca ya, gelas kaca. Kalau ini dalam contoh menggunakan gelas juga dari aluminium ya, tapi warnanya ini silver ya. Ya, biasanya gelas kaca itu lebih baik dibandingkan yang dari logam ya, karena kalau logam lebih mengalirkan panasnya lebih baik sehingga terserap panasnya. Oke, kemudian ini penjelasan lagi. Saat udara dingin kamu berselimut di dalamnya. Selimut terbuat dari serat wol atau kapas yang bersifat isolator ya. Mengapa udara yang terperangkap di dalam selimut membuat badan kamu hangat? Nah, pertanyaannya, jadi ketika kita menggunakan selimut itu berguna agar panas di dalam selimut ini tidak keluar ya, tidak keluar, dan sebaliknya juga dinginnya dari luar, dari lingkungan ini tidak masuk ke dalam tubuh kita yang ditutupi selimut. Kenapa seperti itu? Karena selimut itu merupakan bahan isolator yang baik sehingga kemudian tidak memungkinkan adanya perpindahan panas dari lingkungan ke dalam selimut maupun dari dalam selimut ke lingkungan. Sehingga apa yang terjadi? Karena adanya udara atau panas yang terjebak di dalam selimut hingga membuat di dalam selimut itu terasa lebih hangat. Badan kita kemudian menjadi lebih hangat karena apa? Ya tadi, panas dalam tubuh kita itu tidak bisa terekspos keluar atau tidak bisa berpindah keluar, tapi ditahan oleh selimut. Dan sebaliknya juga udara dingin dari lingkungan juga tidak bisa masuk ke dalam selimut kita sehingga kemudian badan kita lebih terasa hangat. Begitu. Ini contoh lagi ya, penguin. Penguin juga memiliki lapisan lemak tipis di bawah kulit. Lemak ini berfungsi untuk menjaga tubuh penguin tetap hangat ya, begitu. Oke, kita lanjutkan. Saat kita melakukan percobaan seperti pada gambar, ternyata kita mendapatkan bahwa air pada bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas sehingga partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Dan ketika naik, maka dari yang dari atas akan turun ke bawah ya. Jadi karena yang dingin lebih berat dan yang panas akan memuai kemudian lebih ringan, jadi naik ke atas. Nah, yang seperti ini kemudian terjadinya adalah aliran air ya, aliran air. Nah, contoh kedua seperti ini. Jika ini ada lilin di tengah kemudian kita kasih asap, maka asap akan mengalir seperti ini ya, dan akan keluar yang kena api ya, begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi kok seperti ada asap ini bisa keluar lewat sini? Karena adanya konveksi udara. Jadi udara di atas lilin ini akan terasa hangat sehingga kemudian akan mengalir keluar, dan udara sekitar sini kan dingin. Kemudian karena dia seluruh udara ini menekan ke segala arah, kemudian udara yang dingin ini akan masuk ke atas ini, ke di atasnya api sehingga kemudian kena panas kemudian naik lagi. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi itu namanya proses konveksi, dan ini juga proses ini juga memungkinkan adanya angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi ketika siang hari. Daratan lebih cepat panas daripada lautan. Karena daratan lebih cepat panas, maka kemudian udara di atas daratan akan memuai kemudian naik. Dan karena naik, maka ada space kosong di atas daratan itu ya. Kemudian makanya dari udara di atas lautan akan bergeser ke daratan. Nah,
karena ada aliran udara dari daerah laut ke darat, sehingga perpindahan udara ini biasa kita kenal sebagai angin laut. Makanya biasanya angin laut digunakan untuk para nelayan untuk pulang kembali ke daratan, ya begitu. Kemudian angin darat. Angin darat terjadi pada malam hari. Daratan lebih cepat dingin daripada lautan. Jadi ketika udara di atas daratan dingin, maka udaranya akan cenderung lebih turun. Sedang lautan yang masih terasa panas, maka posisi udaranya akan semakin naik karena dia memuai dan bertambah. Kena panas bertambah muai, kemudian naik ke atas. Nah, karena naik ke atas maka ada ruang yang kosong. Nah, ruang kosong di atas laut tadi kemudian akan diisi partikel udara dari daratan, sehingga kemudian terjadilah udara berpindah dari darat ke laut. Nah, proses perpindahan udara dari darat ke laut ini kemudian yang disebut oleh khalayak umum, oleh para ilmuwan dan oleh para nelayan itu adalah angin darat. Angin yang berasal dari darat menuju ke laut, ya. Karena apa tadi? Karena adanya perpindahan panas atau karena adanya perbedaan suhu, ya, perbedaan panas dari daratan dan lautan tadi, ya, seperti itu. Dan kondisi ini disebut sebagai proses konveksi, ya. Proses konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerakan partikel dari bendanya. Jadi, Ustadz ulangi. Apa itu konduksi dan apa konveksi? Konduksi adalah perpindahan panas dari satu benda ke benda yang lain tanpa diiringi gerakan atau tanpa diiringi perpindahan partikel-partikelnya. Kalau begitu berarti ada dong perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan partikelnya. Apa itu? Yang ini kita bahas tadi, konveksi, yaitu perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat yang lain, atau perpindahan kalor dari benda satu ke benda yang lain, atau dari daerah satu ke daerah yang lain bersama dengan partikel-partikelnya, ya. Itulah konveksi. Jadi konduksi perpindahan panas tanpa diiringi perpindahan partikelnya. Kalau konveksi perpindahan kalor dengan bersama dengan perpindahan partikel-partikelnya, ya. Oke, ini juga nanti menjelaskan terjadinya angin lembah, ya. Terjadinya angin lembah itu pada siang hari. Puncak gunung lebih cepat panas daripada lembah. Partikel udara di atas puncak gunung menjadi ringan dan naik ke atas. Tempatnya digantikan oleh partikel udara dari lembah, sehingga bahasanya karena udara itu dari lembah maka disebut angin lembah. Kemudian angin gunung. Angin gunung terjadi pada malam hari. Puncak gunung lebih cepat dingin daripada lembah, sehingga karena lebih cepat dingin maka udara di gunung itu menjadi turun, dan sebaliknya partikel udara di atas lembah, karena tadi lembahnya masih panas maka udaranya menjadi naik sehingga digantikan oleh partikel udara dari gunung, maka terjadilah angin gunung, ya. Angin gunung terjadi pada malam hari. Ya, contoh lain ada elemen pemanas oven, pemanggang roti, magic jar ada biasanya terletak di bagian bawah. Saat itu difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik, sehingga udara bagian atas menjadi lebih dingin dan bergerak turun, ya, begitu. Jadi intinya pada konsep konveksi ini tolong dibaca-baca bab terjadinya angin darat, angin laut, angin lembah, angin gunung, begitu. Kemudian bab selanjutnya adalah radiasi.
Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Jadi yang dua tadi membutuhkan medium, yang satunya perpindahan panas tanpa disertai perpindahan partikelnya. Kalau konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan partikelnya. Ya, yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Ya, kalau radiasi ini Anda ingat sinar matahari bisa sampai ke bumi dan panasnya juga sampai ke bumi, itu adalah contoh radiasi. Ya, kita bahas selanjutnya. Makin panas benda dibandingkan panas lingkungan, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Makin luas permukaan benda panas, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Ya, oke. Kemudian makin rendah suhu benda, maka makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Kemudian makin luas permukaan benda dingin, maka makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Dan yang terakhir, saat menjemur kaos yang berwarna cerah ternyata lebih lama keringnya dibandingkan yang warnanya gelap. Ya, Anda bisa baca detail yang di bold itu di slide ini di halaman 180. Di halaman 110 ada beberapa penjelasan yang di bold itu, tolong diingat ya. Jadi ada 3 hal yang tentang radiasi tadi. Yang pertama adalah makin panas benda dibandingkan lingkungan, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Ya, yang kedua adalah tentang luas permukaan. Semakin luas permukaannya pada benda yang panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Ya, jadi itu. Yang terakhir adalah warna. Jadi warna yang gelap itu akan menyerap panas yang lebih bagus dibandingkan warna yang cerah. Ya, begitu. Ya, makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Jadi konsep-konsep ini tolong nanti diingat ya. Ini ada pertanyaan, mengapa pada siang hari yang panas lebih nyaman menggunakan baju putih daripada baju hitam? Karena baju putih tadi menyerap kalor lebih kecil dibandingkan baju yang gelap ya, gitu. Kemudian yang kedua, untuk menghangatkan tubuhnya, hewan berdarah dingin seperti buaya ini memanfaatkan radiasi panas matahari. Dengan apa biasanya? Dengan biasanya berjemur. Nah, ini kita baca selanjutnya. Kalor dari matahari diserap oleh buaya dengan cara membuka mulutnya sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Biasanya membuka mulut ya, membuka mulut. Jadi kalau Ustadz sih biasanya mengamati buaya itu kadang juga suka dijemur ya. Tapi yang kelihatan secara fisiologi, morfologi bahwa buaya itu ternyata suka membuka mulutnya. Ternyata membuka mulutnya itu juga memiliki fungsi, yaitu mendapatkan kalor dari matahari ya. Berjemur dengan buka mulut supaya apa? Kalornya bisa menjalar ke dalam tubuhnya ya. Yang kedua adalah termos. Ya, ada pertanyaan, bagaimana termos dapat mencegah perpindahan kalor baik konduksi, konveksi maupun radiasi ya. Kita lihat ini. Ada 3 hal yang harus Anda ingat. Ya, selain tutup ya, tabung luar, ruang hampa dan isolator. Jadi termos itu paling dalam itu ada sebuah permukaan yang warnanya silver ya, warnanya silver atau permukaannya mengkilap. Itu berfungsi untuk
membatasi kalor yang melalui proses perpindahan radiasi. Jadi kalau warnanya gelap, ternyata itu menyerap panas, Kalau warnanya putih, maka dia menyerap kalor dengan kalor yang kecil, sehingga kalau pengurangannya kalornya kecil, maka dimungkinkan kalor dalam termos itu lebih terjaga, ya. Kemudian setelah ini permukaan yang mengkilap tadi, ternyata di tengah-tengahnya ada ruang hampa. Ruang hampa ini berfungsi untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor melalui proses perpindahan konveksi. Makanya ini ruang hampa, ya. Jadi kalau radiasi tadi diwarna yang mengkilap supaya tidak berpindah dengan cara radiasi, kemudian ruang hampa ini memungkinkan supaya tidak terjadi perpindahan panas dengan cara apa? Dengan cara konveksi, dengan cara konduksi, ya, konduksi termasuk konveksi karena partikel, ya, partikel. Kemudian ruang hampa ini untuk membatasi dari konveksi. Karena kemudian yang terakhir ada isolator. Isolator itu untuk membatasi menjaga panas itu tidak keluar dengan cara ada bahan isolasinya, ya. Jadi 3 itu. Nanti tolong bisa dibaca-baca, di googling penjelasan Ustadz, mungkin ada yang belum jelas tentang penjelasan termos ini, bisa dibaca lagi di artikel-artikel yang mendukung, ya. Kemudian mengapa seekor anjing setelah berladang akan menjulurkan lidahnya? Menjulurkan lidahnya berfungsi untuk menetralisir atau menstabilkan suhu tubuhnya, ya. Dengan menjulurkan lidahnya itu bertujuan untuk supaya panas dalam tubuhnya bisa lebih lebih banyak keluar, ya, termasuk menguapkan cairan lewat lidah ini, ya. Jadi nanti konsep-konsep contoh-contoh ini tolong Anda cari di Google, kemudian Anda cari-cari di buku juga, karena pelajaran perpindahan panas ini menjadi konsep dasar ketika Anda akan mempelajari konsep perpindahan panas yang lebih detail, lebih dalam lagi. Jadi ini Ustadz hanya mengenalkan konsepnya dengan contoh-contohnya. Kalau soal-soal yang kemungkinan keluar di waktu ujian biasanya kaitannya dengan perpindahan panas, biasanya soal-soal tentang contoh, ya. Contohnya ketika anjing mengeluarkan lidahnya, sebenarnya apa yang terjadi? Anda harus bisa menjelaskan secara konsep dengan perpindahan panas, termos tadi, ya. Kemudian terjadinya angin darat, angin laut, jadi fenomena alam itu Anda harus bisa menjelaskan dengan konsep perpindahan kalor, ya. Oke, nanti tolong Anda baca di buku paket sampai halaman 183, ya. 183, di situ ada gambar termos, kemudian ada gambar buaya, kemudian ada gambar di halaman 181 ada gambar alat-alat dapur yang berhubungan dengan api, ternyata warnanya lebih gelap. Dan jangan lupa nanti baca-baca juga di kesimpulan halaman 184. Oke, Ustadz akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ustadz melalui Wabri atau kemudian tulis komentar di YouTube, oke, atau di Classroom. Terima kasih, Ustadz akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.